Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera kepada sahabatku semuanya dimanapun saudaraku berada sekarang. Dan apapun peristiwa kehidupanmu, Tuhan memberkatimu saudaraku. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Dikatakan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian saudaraku, sebagaimana tahun kalender gerejawi kita sudah memasuki minggu akhir tahun. Dan di minggu akhir tahun kita sudah mendengarkan nama-nama warga jemaat yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya apapun yang ada di dalam kehidupan ini akan berakhir. Semua waktu akan berhenti. Dan itu yang kita katakan bahwa titik akhir dalam iman kepercayaan kita disebut sebagai hari Tuhan. Tuhan akan datang kedua kalinya. Yesus Kristus Maranatha akan nyata di tengah-tengah kehidupan semua orang. Kedatangan Tuhan yang disampaikan oleh para rasul-rasul dan disampaikan oleh firman Tuhan, saudaraku, tentu itu menjadi tonggak dari salah satu iman kepercayaan kita. Sekalipun banyak orang mempertanyakan hari Tuhan ini, apakah benar bahwa hari Tuhan itu akan datang? Dan itulah sebabnya Petrus menyampaikan kepada jemaat yang berserak itu bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat saudaraku di dalam perjalanan menuju titik akhir atau sebelum hari Tuhan itu tiba, bahwa akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Para pengejek yang dimaksud menyatakan di manakah janji tentang kedatangannya itu yang disampaikan oleh banyak orang. Mereka tidak percaya kalau hari Tuhan itu ada, sehingga tidak ada sebuah perubahan, pertobatan di dalam kehidupan mereka. Yang harus diingat itu saudaraku sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya urutan waktu yang kita pikirkan tidak sesuai dengan waktu Tuhan itu saudaraku. Sehingga ketika kita berpikir dan memakai ukuran waktu yang kita pikirkan itu menjadi waktu Tuhan, itulah tidak benar. Tuhan memiliki waktu tersendiri di dalam rencananya. Dan itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Sehingga pernyataan seperti inilah yang disampaikan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dalam pengertian saudaraku hubungannya dengan hari Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun demikian, Tuhan menginginkan supaya semua orang itu bertobat. Supaya semua orang memakai waktu yang ada, sisa waktu yang ada ini untuk memperbaharui diri. Membaharui diri secara terus-menerus. Dalam pengertian, dia semakin mengarahkan hidupnya. Dia semakin menunjukkan kesetiaannya, dan dia semakin melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan atau di tengah sisa waktu yang ada itu saudaraku. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu datang. Boleh saja besok, boleh saja lusa, boleh saja
minggu depan atau tahun depan. Tidak seorang pun yang tahu. Yang tahu itu hanyalah Bapa, saudaraku. Bahwa di sana, saudaraku, akan terjadi pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan semua unsur-unsur dunia hangus dan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Begitulah gambaran dari kedatangan hari Tuhan itu, saudaraku, di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, sebelum hari Tuhan itu tiba, Tuhan masih sabar menunggu kita semua. Sabar apa? Sabar dalam arti menunggu pertobatan kita, menunggu pembaharuan diri dari kita. Supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita tidak kedapatan menjadi anak-anak kegelapan, saudaraku. Kita harus berusaha tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Itulah sikap yang harus kita bangun di dalam kehidupan di sisa waktu yang ada ini, saudaraku. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Oleh karena itu pesan firman Tuhan itu kepada saudaraku, kepada saya, kepada kita semuanya, supaya selagi kita masih ada kesempatan, lakukanlah kebaikan. Selagi ada waktu yang tersisa ini, bertobatlah. Lakukanlah pertobatan. Lakukanlah pembaharuan di dalam budi dan di dalam karakter kita yang berpadanan dengan Tuhan. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang diselamatkan. Pada hari Tuhan itu datang, kita menerima keselamatan. Saya akan ikut dalam pesta arak-arakan kedatangan Tuhan itu, saudaraku, menjadi kegembiraan ketika saya berkarya dalam kehidupan ini, melakukan kebaikan, melakukan cinta kasih terhadap sesama, peduli terhadap sesama, dan di dalamnya kita mau untuk memaknai kehidupan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah menyapa kami, bahwa hari Tuhan itu akan datang. Namun kami tidak mengetahui kapan itu datang, karena kedatangannya sama seperti pencuri. Dan biarlah kami sabar, dan biarlah kami bertobat, membaharui diri, membersihkan diri, supaya hidup kami tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Mu. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dimampukan melakukan cinta kasih, melakukan kepedulian, melakukan perdamaian. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan hidup kami, bumi ini akan semakin baik ketika pembaharuan itu kami lakukan. Sertai dan berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah hidup mereka diberkati, dan sekaligus hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin.